Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwa di tengah situasi yang masih dinyatakan sebagai situasi yang berbahaya karena COVID-19, kita tetap bisa talabul ilmi, dan itu adalah nikmat yang sangat besar yang memerlukan semangat yang serius dari kita, dan semangat ini sendiri merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak setiap orang memiliki semangat, tidak setiap orang mendapatkan anugerah nikmat dari Allah yang berupa semangat dan kemauan untuk talabul ilmi, bahkan dalam kondisi-kondisi yang normal dan wajar. Dan kita di tengah kondisi yang seperti ini, ternyata Allah masih menjaga semangat kita, menjaga kemauan kita untuk talabul ilmi, bahkan ada kerinduan setelah lama kita vakum, tidak bertatap muka dalam kajian-kajian. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai kajian yang kitabnya atau kutibnya sudah dibagikan insyaallah. Kutib karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, seorang ulama besar yang tinggal di Madinah Nabawiyah dan menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Ketika seorang alim punya mansib, punya kedudukan untuk mengajar di Masjid Nabawi, itu pertanda bahwa itu mansib yang tinggi dan diakui keulamaannya oleh masyarakat dan terutama oleh pemerintah di Arab Saudi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini merupakan ayah dari orang yang sangat familiar di telinga kita, orang-orang Indonesia, khususnya para salafiyin, yaitu Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak dan anak kedua-duanya merupakan ahlul ilmi. Dan kenapa keduanya
begitu juga ulama-ulama yang lain bisa memperoleh kedudukan sebagai ahli ilmu, sebagai orang yang berilmu, ya karena pertama karena kesabarannya di dalam menuntut ilmu dan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran dan keimanan serta keyakinan yang penuh kepada Allah, maka seseorang akan mendapatkan kedudukan sebagai alim, sebagai imam fiddin. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan seperti itu, walaupun tidak sama dengan para ulama besar di Timur Tengah, paling tidak kita memiliki cukup ilmu sebagai bekal kita untuk hidup dan untuk menyampaikan kepada orang lain agar orang lain ikut serta bisa menjalankan titah-titah Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya kita harus memiliki kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kita maksudkan di sini ya sabar di dalam thalabul ilmi, sabar untuk mengulang pelajaran yang sudah kita peroleh, sabar untuk menghafalkan, sabar untuk membaca, dan sabar untuk mengamalkan apa yang sudah kita peroleh. Dengan demikian maka akan meningkat keilmuan kita, bukan menjadi orang yang mabni, orang yang tetap tidak berkembang. Dari dulu sampai sekarang ya ngajinya hanya sekedar tahu. Ilmu yang diperolehnya itu bukan ilmu yang merupakan ilmu, tapi merupakan wawasan saja, pengetahuan saja. Kalau disuruh berdalil tidak bisa, mengambil kesimpulan hukum tidak bisa. Kenapa? Karena ngajinya dari dulu sampai sekarang dan sampai entah kapan itu ya hanya mendengar dan mendengar. Ketika membawa buku dan membawa catatan untuk mencatat hasil kajian itu tidak dibuka lagi, ditutup, selamat tinggal, ma'assalamah. Nah itu tidak akan bisa berkembang. Dan mestinya orang yang sungguh-sungguh belajar ilmu agama yang meningkat termasuk alat-alat yang digunakan untuk mempelajari ilmu agama ini harus meningkat. Walaupun tidak harus secara khusus misalnya belajar bahasa Arab, tapi dengan berbekal kitab-kitab yang kita baca, misalnya kutub yang kita baca, kita berharap nanti kita baca ulang. Kalau ada catatan-catatan kitab kita itu tidak terkotori sampai akhirnya sulit untuk kita baca. Semuanya di sini penuh dengan ampas, kayak ampas kelapa, penuh sehingga kita sulit untuk membaca kembali. Mestinya ada buku tulis tersendiri untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dari apa yang kita kaji bersama. Sebagai muqaddimah itu saja dulu. Mudah-mudahan motivasi kita semakin terdorong dengan senantiasa memohon taufik kepada Allah. Kita akan berkembang dan harus berkembang menuju ke arah setinggi-tingginya dalam mempelajari ilmu agama ini. Yang ini insya Allah manfaatnya untuk kita sendiri, untuk masyarakat kita, dan untuk kaum muslimin secara umum, sehingga Islam akan difahami sebagaimana adanya, bukan Islam yang difahami menurut hawa nafsu pribadi atau hawa nafsu kelompok, tapi benar-benar Islam sebagaimana
yang ketika Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup dan difahami serta dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa yang dinamakan al-jamaah, dinamakan orang yang faham benar dalam berislam adalah ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Sebagaimana Islam yang aku hari ini tempuh dan ditempuh oleh para sahabatku. Kita akan memulai kitab yang kita pelajari. Kitab ini meskipun kecil, hanya terdiri dari nggak sampai 100 halaman, tapi isinya padat dengan ilmu. Insya Allah isinya padat dengan ilmu. Jadi kita dengan memahami kitab meskipun kecil dan hanya kurang dari 100 halaman, tapi ketika kita paham bahwa ini padat dengan ilmu, padat dengan pedoman-pedoman ilmiah, maka kita akan menghargainya. Dengan menghargai itulah maka kita akan bisa berkembang. Kalau kita tidak menghargai ilmu, ya kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kalau kita tidak menghargai satu kitab, betapapun kecilnya, maka kita akan sulit menyerap ilmu yang dipesankan di dalam kitab tersebut. Mari kita mulai dari halaman yang pertama. Di sini tertulis halaman 3. Ya pokoknya dari halaman pertama. Kita baca muqaddimah Syekh Abdul Muhsin hafizahullah. Beliau sudah sangat sepuh dan sudah menyelesaikan banyak kajian di Masjid Nabawi, kitab-kitab Sunan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain-lainnya itu sempat sampai diselesaikan oleh beliau di Masjid Nabawi. Beliau rahimahullah mengatakan, beliau hafizahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wajahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa salaka sabilahu ila yaumiddin. Ini pendahuluan beliau. Biasa jadi dibuka dengan khutbatul hajah, yaitu alhamdulillah ila akhirih, sampai beliau mengatakan arsalahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini adalah kalimat tauhid, mengikhlaskan tauhidnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, mengikhlaskan ittiba'nya hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau katakan, wa asyhadu anna, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Ya karena supaya orang itu bersikap wasat, tengah-tengah di dalam memandang Nabi SAW. Pertama, beliau adalah hamba, tidak boleh dipertuhankan. Yang kedua, beliau adalah rasulnya, tidak boleh disamakan dengan hamba-hamba biasa. Tapi beliau adalah utusan Allah yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan risalahnya, sehingga apa yang berasal dari Nabi SAW itu harus kita ikuti. Dan apa yang berasal dari Nabi SAW itu ada yang terkait dengan perkara-perkara gaib, itu isinya adalah berita. Yang datang dari Nabi itu berisi berita,
Tapi yang datang dari Nabi SAW juga berisi perintah dan larangan. Islam itu isinya adalah berita dan juga berisi perintah serta larangan. Kita bisa melaksanakan perintah, kita taat meninggalkan larangan karena kita percaya dengan berita-berita Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan berita-berita itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat mendasar dan sangat penting. Kita harus tahu bahwa Islam itu isinya terdiri dari berita dan perintah serta larangan. Islam bukan perintah dan larangan saja, tapi isinya adalah juga berita, dan ini adalah dasar. Kalau orang yang beriman itu harus percaya dengan berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah percaya baru kemudian kita menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya, meninggalkan larang-larang Allah dan meninggalkan larang-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada awal surat Al-Baqarah, ada 4 ayat dalam surat Al-Baqarah isinya tentang orang yang beriman. Di awal surat Al-Baqarah, setelah Allah berfirman Alif Lam Mim, Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inti daripada 4 ayat ini yang menceritakan tentang orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu intinya adalah beriman kepada perkara gaib dan mentaati perintah Allah serta meninggalkan larangan Allah. Taat menjalankan perintah Allah, taat meninggalkan larangan. Itu inti daripada orang yang beriman, orang yang bertakwa. Maka dasar dari mengapa kita menjalankan perintah Allah, mengapa kita meninggalkan larangan, karena kita percaya dengan berita-berita Allah, berita tentang surga, berita tentang neraka, berita tentang bagaimana orang yang beriman, berita bagaimana orang yang kafir, berita tentang orang dahulu, berita tentang orang yang akan datang, berita-berita tentang apa saja yang akan diperoleh oleh orang yang beriman dan apa yang akan diterima oleh orang-orang yang musyrik, orang yang kafir. Intinya seperti itu. Maka segala berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya kita harus percaya, harus yakin. Dan segala perintah yang datangnya dari Allah dan Rasulnya kita harus jalankan. Entah itu perintah yang berupa perintah untuk kita jalankan maupun perintah untuk kita tinggalkan, maka kita harus taat, menaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah utus nabinya dengan membawa al-huda wa dinil haq dan dengan membawa dinul haq. Al-huda dikatakan al-huda karena dia adalah al-ilmun nafi'. Seperti yang dikatakan oleh banyak para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa al-huda adalah al-ilmun nafi'. Huda, petunjuk itu adalah al-ilmun nafi'. Kalau ilmu itu tidak nafi', bukan petunjuk. Akan dikatakan petunjuk kalau itu adalah ilmu, dan ilmu yang berguna. Kalau ilmu itu menyesatkan kita, maka itu bukan huda. Jadi huda itu apabila itu adalah ilmu yang memberitahukan kepada kita bagaimana caranya kita beriman, bagaimana caranya kita menjalankan ibadah, bagaimana caranya kita menjalankan perintah, bagaimana caranya kita meninggalkan larangan. Itu namanya huda, ilmu. Kemudian dinul haq adalah pengamalannya. Agama yang benar itu adalah pengamalan dari ilmu. Al-amalus salih. Dinul haq adalah al-amalus salih. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya 2 yang dibawa. Al-huda
wal ilmun nafi' wal amal salih. Al-huda wa dinul haq. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan ilmu saja lalu kita tidak mengamalkan. Bukan amalan saja tanpa ilmu. Makanya ini terkait dengan doa kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak akan mengulangi supaya tidak terlalu lama waktunya. Tapi intinya seperti itu, supaya kita nanti mengkaji ulang tentang doa yang kita selalu ucapkan pada saat kita membaca surat Al-Fatihah dalam salat kita. Kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Intinya adalah al-ilmun nafi' dan al-amalus salih. Tidak seperti orang Yahudi, tidak seperti orang Nasara. Faballaghar risalah. Beliau menyampaikan risalahnya. Semua risalah yang datang dari Allah disampaikan. Wa addal amanah, beliau tunaikan amanah. Wa nasahal ummah, beliau nasihati umat. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi, dan beliau berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Jadi kalau kita ingin mengukur jihad yang benar, ya ukur dengan jihad Rasulullah SAW. Terus ada sahabat-sahabat beliau yang bisa juga kita jadikan sebagai alat ukur apa yang kita lakukan benar atau salah. Setelah Nabi ada para sahabat Nabi SAW, apalagi yang sudah menjadi kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Wajahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, anugerahkan salawat serta salam, wa barik alaihi, dan anugerahlah barakah kepadanya, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, kepada para sahabatnya, wa man ihtada bihadihi, dan kepada orang yang mengikuti petunjuk Nabi. Wa salaka sabilahu, dan menempuh jalannya, ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Jadi yang didoakan oleh beliau hafizahullah ini bukan orang-orang di zaman dahulu, tapi juga kita dan orang-orang yang akan datang di kemudian hari sampai hari kiamat, selama mengikuti jalan Nabi dan selama mengikuti petunjuk Nabi SAW, itu didoakan oleh beliau. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 yang was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ila akhiril ayat. Di situ bahwa ridha Allah terikat dengan bagi siapa saja yang mengikuti jalan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, mengikuti dengan ihsan, mengikuti dengan sepenuh keyakinan, dengan sepenuh kebaikan, sebaik-baiknya menurut kemampuan yang ada pada masing-masing. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya setelah muqaddimah beliau mengatakan amma ba'd. Fa inna ni'amallahi 'azza wa jalla 'ala 'ibadihi katsiratun la tu'addu wa la tuhsa. Amma ba'd, sesungguhnya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya itu banyak. Nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada para hambanya sangat banyak. La tu'addu, tidak bisa dijumlah, wala tuhsa, dan tidak bisa dihitung. Jumlahnya sangat banyak sehingga tidak terjumlahkan, dan hitungannya sangat banyak sehingga tidak bisa dihitung. Kita kalau melihat satu nikmat Allah saja, misalnya kuku. Dalam kuku ini tersimpan nikmat Allah yang sangat besar, sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Apalagi kalau kemudian kuku dihubungkan dengan kulit, dihubungkan dengan darah, dihubungkan dengan otak, dihubungkan dengan semuanya. Belum lagi lingkungan sekitar kita. Ada nikmat yang ada dalam tubuh kita, ada nikmat yang ada di luar tubuh kita,
Ada nikmat-nikmat yang bersifat duniawi, ada nikmat yang bersifat ukhrawi, maknawi, dan seterusnya. Jadi nikmat Allah sangat banyak. Selanjutnya beliau mengatakan wa ajallu ni'matin an'amallahu biha 'alal insi wal jinni fi akhir zaman an ba'atha fihim rasulahul karim Muhammadan alaihi afdhalus salati wa atammut taslim faballaghahum ma ursila bihi ilaihim min rabbihim 'alat tamami wal kamal. Dan sebesar-besar nikmat, ajallu, dan sebesar-besar nikmat, an'amallahu biha 'alal insi wal jin, yang Allah anugerahkan nikmat itu kepada manusia dan kepada jin, fi akhir zaman, di zaman akhir ini, di akhir zaman ini adalah ketika ba'atha fihim, ketika Allah mengutus di tengah-tengah manusia dan jin Rasulnya yang mulia. Ketika Allah mengutus Rasulnya yang mulia ke tengah-tengah makhluk yang bernama manusia dan bernama jin, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi afdhalus salat wa atammut taslim. Faballaghahum, jadi diutusnya Nabi Muhammad di akhir zaman merupakan nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Sebab nikmat-nikmat yang lain akan tidak berarti tanpa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena orang tidak akan bisa mendapatkan surga di akhir zaman ini tanpa mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Orang tidak akan bisa memanfaatkan nikmat apapun kalau dia tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Jadi diutusnya Nabi SAW itu merupakan nikmat yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Maka wajar bahwa beliau menyatakan, menjelaskan bahwa musibah yang paling besar yang dialami oleh manusia adalah wafatnya beliau. Nggak ada musibah yang lebih besar daripada ketika kaum muslimin mendengar kabar akan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sekarang mendapatkan musibah apapun, seperti ada COVID, ada sanak, famili, saudara meninggal dunia karena COVID misalnya, itu musibah besar. Tapi tidak ada yang lebih besar daripada ketika kita dahulu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena berarti sudah putus wahyu, berarti pelajaran dari Nabi SAW sudah putus. Tapi dengan demikian ada nikmat yang lain, yaitu bahwa ajaran Islam sudah menjadi sempurna. Faballaghahum ma ursila bihi ilaihim min rabbihim, maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya, kepada manusia dan jin, apa risalah yang oleh Allah beliau diutus. Nabi menyampaikan kepada umatnya, kepada manusia dan jin yang menjadi umatnya, segala ajaran yang karenanya Allah SWT mengutus beliau, min rabbihim, dari Allah, dari Tuhan mereka, dari Rabb mereka, alat tamami wal kamal, secara sempurna, secara tuntas, tidak ada yang tertinggal, sempurna, tuntas, paripurna, selesai sudah. Jadi beliau telah sampaikan semuanya, tidak ada yang ditinggal, tidak ada yang diiprit-iprit. Semua sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditinggalkan, meskipun hanya secuil. Karena beliau telah menyampaikan itu semuanya kepada umatnya dengan sempurna dan tuntas. Beliau selanjutnya hafizahullah membawakan perkataan Al-Imam Muhammad ibnu Muslim ibnu Shihab Az-Zuhri.
Kata beliau, waqad qala al-Imam Muhammad bin Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah. Min Allah azza wa jalla risalah wa ala rasulihi wa ala rasulillah azza wa jalla wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagh wa alaina at-taslim. Dzakarahu al-Bukhari anhu fi awwali bab qaulillahi ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri, seorang tokoh seorang tokoh zaman dahulu, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, minallahi azza wa jalla risalah, dari Allah azza wa jalla risalah. Jadi risalah Islam itu datangnya dari Allah. Dinul Islam itu datangnya dari Allah, bukan dari yang mana-mana. Bukan hasil cipta karya manusia, bukan hasil rekayasa Nabi Muhammad, bukan hasil karya malaikat, tapi ini adalah risalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak berhak ngotak-atik Islam dengan pikiran kita, dengan karsa kita. Tapi kita ikuti Islam sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana kita di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Ya kita ikuti penjelasan-penjelasan para ulama yang ahli di bidang itu, bukan mengikuti pandangan orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi dari Allah Azza wa Jalla risalah Islam, wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagh, dan kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah ini. Risalah itu datangnya dari Allah. Disampaikan risalah itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ini sanad hadirnya Islam itu adalah malaikat Jibril, kemudian Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya ada sanad-sanad yang lain sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, ulama-ulama yang terpercaya, yang mempunyai kedudukan dan keahlian menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan oleh Nabi, apa yang dimaksudkan oleh Allah tentang Islam ini. Jadi Nabi Muhammad SAW kewajibannya adalah menyampaikan risalah ini. Wa alaina taslim, dan kewajiban kita adalah menerima. Sudah paket jadi. Islam itu sudah paket jadi secara asal. Secara umum, secara asal Islam itu sudah paket jadi, kita tinggal melaksanakannya. Persoalannya adalah banyak hal yang belum kita tahu di dalam atau di antara ajaran-ajaran Islam. Maka kewajiban kita supaya kita memiliki sikap taslim menerima ini, ya harus belajar, harus mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah, mempelajari perkataan-perkataan para ulama ketika menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Ini nggak bisa kita tanpa mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita mempelajari Islam itu dari yang bukan ahlinya, apalagi mempelajari Islam dari orang kafir. Harus dari ahlinya. Kalau tidak dari ahlinya, tersesat kita, salah kita dalam memahami Islam. Islam bilang A, ternyata kita fahami B, atau A2, atau A3, atau Amin, atau A+. Ya A saja. A saja. Jadi itu kewajiban kita. Kewajiban kita menerima, tapi kita tidak punya perangkat, tidak punya kesiapan untuk menerima kalau kita tidak tahu. Maka kewajiban kita adalah belajar bagaimana sesungguhnya Islam, apa dasar-dasar Islam, seperti apa kita harus melaksanakannya, prinsip-prinsipnya seperti apa. Dzakarahul Bukhari anhu
fi awwali babi qaulihi ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya telah menyebutkan perkataan Al-Imam Muhammad bin Muslim ini dari beliau pada awal bab firman Allah Ta'ala. Ini ada babnya berjudul bab firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Sampaikan. Kira-kira ketika Rasul mendengar perintah ini, melaksanakan apa tidak? Melaksanakan, karena ini perintah wajib. Balligh, sampaikan. Rasulullah langsung melaksanakan perintah, menyampaikan risalah ini. Perwahyu, begitu datang wahyu sampaikan, datang wahyu sampaikan, datang wahyu sampaikan, begitu sampai akhirnya beliau wafat. Selama 23 tahun Islam turun kepada Nabi sempurna, akhirnya dipundut, diambil kembali Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah, menghadap Allah bersama dengan Ar-Rafiqul A'la, dengan sahabat-sahabat beliau, para nabi yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Fama ballaghta risalatih. Kalau engkau tidak lakukan, ini ancaman. Kalau engkau tidak lakukan, maka berarti engkau tidak menyampaikan risalah Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak mungkin tidak menyampaikan. Beliau menyampaikan semua apa yang dititahkan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian kita tidak usah ragu dengan segala apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Entah itu isinya berita, atau isinya perintah, atau isinya larangan. Kalau itu datang dari Nabi, ya kita terima. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang Rasulullah datangkan kepada kalian, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang beliau larang, ya kamu jangan lakukan, sudahi, jangan lakukan. Entah yang datang dari Nabi Muhammad itu berita, kita yakini, kita ambil beritanya. Tapi kebanyakan orang sekarang bukan mengambil berita dari Nabi, tapi berita dari orang yang lidahnya gampang ditekuk-tekuk. Dusta kelihatan menjadi tidak dusta. Tapi kalau berita dari Nabi, sudah tuduhannya dusta saja, nggak benar ini. Berita dari Rasul tentang Allah SWT, orang masih nggak percaya. Percaya, tapi percayanya secara garis besar. Oh, yakin Allah itu ada. Tapi kemudian tidak mengikuti detail-detail dari berita Nabi SAW. Global saja. Namanya siapa, bikin nama sendiri. Sifatnya apa, bikin sifat sendiri tentang Allah. Loh, Allah Tuhan kita, pencipta kita, yang kita sembah, masa kita ngarang-ngarang tentang nama-nama Allah dan ngarang-ngarang tentang sifat-sifat Allah SWT? Kan nggak mungkin. Tidak mungkin itu bisa terjadi dan tidak diperbolehkan. Ketika Allah menyampaikan berita melalui Rasulnya, melalui Al-Quran atau melalui hadis, bahwa Allah punya sifat ini atau sifat itu, masa kemudian kita tidak percaya? Sedangkan berita koran kita percayai. Sangat jauh. Mestinya berita dari Allah, apa saja beritanya, kita terima berita itu. Berita dari Rasulullah, apa saja beritanya, kita terima berita itu. Sudah anteng kita jadi enak. Enak ketika kita menerima segala apa yang datang dari Rasulullah, baik itu yang berupa berita-berita ataupun yang berupa perintah ataupun larangan. Ini perintahnya jelas, yang memerintahkan Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa saja yang Rasul datangkan kepada kamu, ambil. Entah itu berita, entah itu perintah atau larangan. Apa saja yang Rasul sampaikan kepada kita, kita ambil.
Apa yang Rasul larang, kita tinggalkan. Jadi ini di dalam Sahih Bukhari, di dalam Kitab Tauhid, di dalam Sahih Bukhari ada pembahasan khusus tentang Kitab At-Tauhid. Kalau kita memulai membahas Sahih Bukhari dari awal, terus kita terjemahkan satu-satu sampai mati, mungkin kita nggak sampai-sampai ke pembahasan tentang Kitab Tauhid, sehingga kita nggak paham-paham tentang Tauhid itu seperti apa. Taunya tentang ilmu, terus kemudian tentang hukum, tentang apa, yang itu tidak memberikan gambaran utuh tentang Islam kepada kita. Makanya ya belajar Islam itu ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung orang yang baru belajar Islam langsung membaca Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tapi ketika itu ketika kita mempelajari Islam, mengikuti tahapan-tahapan yang ada, itu hadis-hadis baik yang ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, atau di dalam kitab-kitab kitab-kitab sunan, itu semuanya akan ada dijelaskan. Berarti kita bersama dengan mempelajari Islam, mengikuti tahapan-tahapan yang semestinya, kita juga belajar ayat dan belajar hadis yang terkait dengan masalah-masalah yang sedang kita pelajari. Selanjutnya beliau mengatakan, hafizahullah, falladzi minallahir risalah wa qad hasala dzalik. Yang datang dari Allah yaitu ar-risalah, yang datang dari Allah yaitu risalah Islam, wa qad hasala dzalik, itu sudah terwujud, sudah terjadi, sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Artinya sudah terjadi. Risalah Islam yang asalnya dari Allah itu sudah kita rasakan, sudah kita nikmati, sudah kita pelajari. Meskipun kalau kita mempelajarinya belum tuntas, baru sedikit di antara ajaran-ajaran Islam. Banyak hal yang belum kita ketahui. Yang sudah kita ketahui masih sedikit yang bisa kita amalkan. Baik mengamalkan terkait dengan masalah akidah maupun mengamalkan terkait dengan masalah hukum-hukum, itu masih sedikit. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Ayat yang membuktikan bahwa risalah Islam itu datangnya dari Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. An-Nahl ayat 36. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, agar rasul itu menyerukan kepada umat masing-masing supaya an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian Allah saja dan jauhilah taghut. Inilah intisari risalah Islam. Dari risalah pertama hingga risalah di akhir zaman itu sama isinya, yaitu hanya menyembah Allah saja dan menjauhi penyembahan kepada yang selain Allah. An i'budullaha wajtanibut taghut. Untuk kepentingan ini Allah mengutus Rasulnya di setiap zaman, di setiap umat. Allah tidak membiarkan umat tanpa ada Rasul yang diutus untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Untuk maksud apa? Maksud tauhid. An i'budullaha wajtanibu at-taghut. Ini tauhid. Wa qala laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surat Ali Imran ayat 164.
Laqad mannallah, sungguh Allah telah memberikan anugerah alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Kapan itu dan apa bentuknya? Idz ba'atsa fihim rasulan, yaitu manakala Allah mengutus di tengah-tengah kaum mukminin. Kenapa kaum mukminin? Padahal ini anugerah sesungguhnya untuk seluruh manusia, bukan untuk kaum mukminin saja. Karena ketika kaum mukminin beriman kepada Nabi, dunia aman, yang merasakan keamanannya siapa? Bukan kaum mukminin saja, bahkan semua yang tidak beriman, bahkan hewan-hewan akan merasa aman. Tapi mengapa di sini dikatakan Allah memberikan anugerah kepada kaum mukminin? Karena kaum mukminin itulah yang menerima risalah Allah melalui nabinya Muhammad SAW. Jadi karena mereka itulah yang menerima, maka disebutkan di sini secara khusus oleh Allah. Sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah. Anugerah ini kepada kaum mukminin, meskipun sesungguhnya yang merasakan anugerah ini juga yang bukan kaum mukminin, tapi anugerah ini dirasakan betul menjadi nikmat yang khusus, tidak dinikmati oleh orang lain dalam arti sampai abadi hingga hari kiamat, sampai di akhirat nanti, kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman. Secara duniawi, keamanan dunia karena banyaknya orang-orang yang beriman dirasakan orang kafir, tapi sebatas hanya dunia. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan nikmat apa-apa. Yaitu ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Sebagian mufassir mengatakan dari golongan mereka sendiri, dari sama-sama orang Arab, karena Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah bangsa Arab pertama kali, tapi kemudian risalah ini rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat di semesta alam. Maka orang yang muslim mau nggak mau harus mempelajari bahasa Arab, harus ngomong bahasa Arab menurut kemampuannya, minimal baca Al-Fatihahnya dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Doa-doanya juga begitu, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Tugas dari Rasul ini apa? Yatlu alaihim ayatihi, yang Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakannya ayat-ayat Allah, khususnya ayat-ayat sam'iyah, ayat-ayat wahyu, ayat-ayat sam'iyah, Al-Quran, sunnah, itu ayat-ayat sam'iyah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa-jiwa mereka yang tadinya kotor, dicuci oleh Rasulullah, sehingga menjadi bersih jiwa orang-orang yang mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab maksudnya Al-Quran, Al-Hikmah maksudnya adalah sunnah. Atau ada mufassir, sebagian mufassir mengatakan Alkitab maksudnya adalah Al-Quran dan sunnah. Wal hikmah adalah ilmu. Al-Hikmah adalah ilmu untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun sesungguhnya mereka sebelum itu betul-betul dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi kesesatan itu diakibatkan karena mereka tidak mengenal ayat-ayat Allah. Mereka jiwanya kotor. Mereka tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu semuanya tidak dipelajari dan tidak diketahui, yang terjadi adalah
Dhalalun mubin, kesesatan yang nyata. Bukan sesat biasa, tapi kesesatan yang nyata. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ini nikmat yang sangat besar. Karena kita jadi tahu siapa Allah, tahu nama-namanya, tahu sifat-sifatnya, tahu hukum-hukumnya, tahu apa yang dilakukan oleh Allah, perbuatan Allah apa saja yang dilakukan untuk orang-orang yang beriman di dunia, yang dilakukan untuk orang-orang yang beriman di akhirat, yang dilakukan kepada orang-orang kafir di dunia, orang-orang musyrikin di dunia, kepada orang-orang musyrikin di akhirat, orang-orang munafikin, seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Dijelaskan itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan perkara akidah, dijelaskan perkara hukum. Akhirnya habis gelap, maka di hadapan kita terang benderang karena kita membawa obor ilmu ini, yang ilmu itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa ada ilmu? Apa ada ilmu kalau ternyata tidak menjadikan kita terang memandang sesuatu itu? Dan ilmu yang jelas-jelas memberikan penerangan kepada kita, yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, adalah ilmu Islam. Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, al-huda wa dinul haq. Itulah yang dikatakan ilmu yang sebenarnya. Yang lain-lain ya ilmu tambahan. Ilmu tambahan, ada kalanya kita perlukan, ada kalanya tidak kita perlukan. Kalau kita perlukan, kita pelajari jadi ibadah. Kalau tidak kita perlukan, kita pelajari menjadi nggak ada manfaatnya. Ya, jadi, tapi kalau ilmu Islam itu tetap bermanfaat sampai kapanpun juga. Satu ayat kita pelajari, dari mulai kita bisa paham sampai kita mati dan hanya bisa mempelajari satu ayat ini saja, terus kemudian paham dan diamalkan, maka itu manfaatnya lebih jelas daripada yang tidak belajar sama sekali. Makanya ini juga motivasi bagi kita untuk jangan kita mengabaikan belajar tentang ilmu agama. Ini risalah yang datang dari Allah. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sudah terjadi. Rasulullah SAW sudah wafat. Kemudian yang kedua, yang menjadi kewajiban Rasul, walladzi 'ala rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwal balagh qad hasala 'ala akmalil wujuh wa atammiha. Yang menjadi kewajiban Rasul, yaitu menyampaikan risalah Allah, itu juga sudah terjadi dengan sesempurna-sempurnanya, dengan setuntas-tuntasnya. Udah disampaikan, nggak ada disembunyikan. Karena di antara sifat Nabi adalah tabligh, amanah, fatonah. Itu di antara sifat Nabi SAW, tabligh, menyampaikan. Artinya menyampaikan itu artinya tuntas menyampaikannya. Kalau ada yang tidak tuntas dalam menyampaikan, berarti ada yang disembunyikan oleh Nabi. Nabi belum tabligh namanya, belum menyampaikan risalah. Kalau ada sesuatu yang masih disembunyikan oleh Nabi, oh ini maknanya kalau istawa 'alal arsy, itu maknanya Nabi tidak menjelaskan. Loh, kalau begitu Nabi tidak menyampaikan. Kalau begitu ente nuduh Nabi itu curang dan khianat. Sudah dipesan oleh Allah, baligh ma unzila ilaik. Kemudian Nabi tidak menyampaikan makna istawa. Ini namanya Nabi khianat menurut ente. Padahal tidak mungkin Nabi melakukan pengkhianatan yang seperti itu. Semua apa yang datang dari Allah itu disampaikan. Istawa ya maknanya seperti yang difahami oleh orang Arab zaman dahulu, bukan orang Arab yang kemudian terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Orang Arab yang asli berbahasa Arab seperti itu. Istawa aslinya bahasa Arabnya itu ya apa namanya? Ala wartafa'a. Dia ada di atas ketinggian, di atasnya arsy. Dia ada, Allah itu ada di atasnya arsy. Adanya Allah ada di atas arsy. Itu makna istawa. Itu makna yang difahami oleh seluruh orang Arab yang masih berpijak pada bahasa Arab asli.
Kalau yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran sesat, ya bahasa Arabnya terpengaruh. Makanya Ibnu Taimiyah kan mengatakan begitu ya. Ma jahilan nas wa makhtalafu illa litarkihim lisanal Arab wattiba'ihim lisana Aristoteles atau kama qala Ibnu Taimiyah. Jadi orang-orang tidak bodoh terhadap agama ini dan tidak berselisih kecuali karena mereka meninggalkan bahasa Arab yang asli yang ada dalam Al-Quran. Orang-orang Arab, bahasa Arab yang difahami oleh orang Arab bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Karena mereka meninggalkan bahasa Arab dan senang berbicara dengan yang bukan bahasa Arab. Maksudnya bangga ketika harus ngomong Jepang, Mandarin, Inggris itu bangga. Ketika ngomong bahasa Arab nggak bangga. Kita Muslim kok, sholatnya saja pakai bahasa Arab, masa nggak bangga dengan bahasa Arab? Dan juga karena mengikuti pemikiran-pemikiran Aristoteles dan yang sejenisnya, maka yang terjadi orang jadi bodoh terhadap agama ini, terhadap Allah, terhadap hukum-hukum Allah, dan kalau sudah bodoh akhirnya terjadi perselisihan. Saya nggak ngerti, antum ngerti, bicara tentang satu masalah, tapi saya ngeyel, saya yang tidak ngerti tentang masalah itu ngeyel, antum jelaskan, saya ngeyel, perselisihan terjadi kan? Kalau itu masalah dunia mungkin persoalannya lebih mudah, tapi kalau itu persoalan agama, akhirnya agama jadi rusak. Dan akhirnya di kemudian hari agama itu difahami tidak sebagaimana yang semestinya. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fahal 'alar rusuli illa al-balaghul mubin, dalam surat An-Nahl ayat 35. An-Nahl 35. Fahal 'alar rusuli illa al-balaghul mubin. Tidak ada bagi para rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Jadi di sini dengan perkataan kalimat tanya, fahal, apakah mungkin bagi para rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Ini maksudnya adalah bahwa tidak mungkin para rasul itu memberikan penyampaian yang penyampaiannya tidak jelas. Semua apa yang disampaikan oleh para rasul dan yang disampaikan oleh rasul kita yang terakhir itu adalah penyampaian yang jelas, tidak mungkin ada yang disimpan. Wa qala, ini dalam surat An-Nur ayat 54 dan juga Al-Ankabut ayat 18. Surat An-Nur 54, Al-Ankabut 18. Wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Tidaklah bagi Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW, kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi adalah menyampaikan yang dengan penyampaian yang jelas, dan itu sudah disampaikan dengan sesempurna-sempurnanya. Sudah sempurna. Jadi kalau kita ingin tahu Islam, ya kita harus berlelah-lelah mencari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nggak bisa nyantai. Kalau kita ingin tahu akidah yang benar, ingin tahu hukum yang benar, ya harus berlelah-lelah dan harus mengerahkan kekuatan kita untuk mencari tahu. Karena Rasulullah sudah menyampaikannya dengan jelas. Ya, jangan sampai kita salah langkah. Kitanya yang males, kemudian kita tuduh Islam sebagai kurang lengkap, ya, tidak sempurna, tidak lengkap. Sudah jelas, sudah lengkap. Islam itu sudah lengkap. Jadi jangan sampai karena kita yang males, kita yang kurang, kemudian kita salahkan Islamnya. Kalau untuk ekonomi yang bagus riba,
Ini solusi, karena dari situ ada penghasilan kan. Kalau misalnya kita ingin ingin kumpul-kumpul RT, RW, simpan pinjam di situ, ya mesti harus bayar administrasi. Memang Islam kurang cara. Kalau kita tidak tahu, bertanya dulu dan kita cari. Jangan mengambil kesimpulan sebelum kita mengetahui. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu tentangnya. Cari dulu ilmunya. Kalau kita belum menemukan bagaimana hukumnya, ahsan, lebih baik kita diam dulu, tidak bergerak terlebih dahulu. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum beramal. Sekarang kita yang ketiga. Wa ammal ladzi 'alal 'ibad, adapun yang menjadi kewajiban manusia, wa huwa taslim, yaitu taslim, menyerah, pasrah, menerima, wal inqiyad, dan patuh. Kewajiban orang ketika risalah dari Allah, Rasulullah menyampaikan, kewajiban kita adalah menerima. Kewajiban kita adalah patuh, menerima apa yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi, dan mematuhi apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Nabi. Ini kewajiban kita semua, seluruh umat manusia dan seluruh umat jin. Kewajibannya adalah menerima dan patuh. Tapi sudah menjadi sunnatullah dan menjadi ketetapan takdir Allah. Faqad inqasaman nasu fihi ila muwaffiqin muttabi'in li sabilil haqq wa ghairi muwaffaqin muttabi'in lis subulil ukhra. Ternyata manusia terbagi menjadi dua. Qad inqasaman nas, manusia terbagi berapa? Dua. Yaitu ila muwaffaqin, terbagi menjadi orang yang mendapatkan taufik, menjadi orang yang mengikuti jalan yang benar. Satu golongan manusia, manusia yang mendapatkan taufik, manusia yang mengikuti jalan yang benar. Fahadainahun najdain, kami beri petunjuk manusia dua jalan, menjadi orang yang syukur atau menjadi orang yang kafir. Dan ayat yang lainnya. Yang kedua, wa ghairi muwaffaqin muttabi'in lis-subulil ukhra. Yang kedua, manusia yang tidak mendapatkan taufik dan mengikuti jalan-jalan yang selain jalan kebenaran. Ada manusia yang mendapatkan taufik mengikuti jalan al-haq, dan ada manusia yang tidak mendapatkan taufik dan mengikuti jalan-jalan yang bukan jalan hak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, ya. Dalam surat Al-An'am, ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza, dan sesungguhnya ini apa? Ini jalan. Jadi seakan-akan ada kalimat yang terhilangkan, wa anna hadzas sirat, sesungguhnya jalan ini, atau sesungguhnya hadzas sabil, jalan ini atau dakwah ini. Sirati adalah jalanku, sesungguhnya jalan ini adalah jalanku. Mustaqiman dalam bahasa Arab ini disebut sebagai hal. Mustaqiman dalam bahasa Arab kedudukannya disebut sebagai hal. Artinya sesungguhnya jalan ini adalah jalanku yang keadaannya lurus. Fattabi'uh,
Kata Allah, maka ikuti jalan ini. Karena jalan ini keadaannya lurus, enggak bengkok. Lurus dia. Kalau kita ingin lempeng, lurus menuju surga, tempuh jalan ini. Kalau kita ingin lurus, lempeng menuju Allah, tempuh jalan ini. Enggak ada jalan lain. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang di luar ini. Jangan mengikuti jalan-jalan di luar ini. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka jalan-jalan itu akan memisahkan kamu dari jalannya. Akan memisahkan kamu dari jalannya. Jalannya hanya satu. Ibnu Mas'ud menyebutkan khattalana Rasulullah SAW biyadihi khattan. Rasulullah SAW membuat garis lurus dengan tangannya yang mulia. Kemudian beliau mengatakan hadza sabilullah mustaqimah. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau membuat garis-garis di sebelah kanan dan kiri jalan yang lurus tadi. Lalu beliau mengatakan, wa hadhihi subul laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Sedangkan jalan-jalan ini adalah jalan-jalan yang tidak ada satu jalan pun padanya kecuali di situ ada setan yang mengajak orang yang sedang berjalan di atas jalan yang lurus untuk masuk ke jalan itu. Jadi setiap lorong, di setiap mulut gang, mulut jalan itu ada setan yang berdiri seperti sales. Seperti sales menawarkan. Sales itu kan pinter ya, pinter ngomong, pinter kalau tidak dengan iming-iming supaya syahwat kita terangsang, ya dengan memutar balik keadaan supaya seakan-akan menjadi benar. Jadi subhat-subhat. Dan dengan syahwat-syahwat diiming-iming setan itu. Pada setiap mulut jalan itu ada setan yang mengajak orang masuk ke jalan itu. Tapi kita jadi terpisah dari jalan yang lurus. Pikiran kita, karena itu fata morgana ya, pikiran kita jalan itu jalan lurus langsung menuju surga, menuju sukses. Padahal itu ujungnya adalah neraka. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Karena kita sudah termakan oleh syubhat. Syubhat itu yang menjadikan pikiran kita itu jadi nggak paham, jadi rancu, jadi nggak ngerti itu mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya. Yang ada di mata kita itu seakan-akan benar saja sudah. Itu syubhat. Terus didorong oleh syahwat. Dorongan syahwat kita inginnya masuk situ karena banyak hal yang menggiurkan di situ. Banyak hal yang menggiurkan. Pokoknya bagaimana caranya setan itu bisa menggoda manusia supaya lepas dari jalan yang lurus dan memasuki jalan yang lain yang menghantarkan manusia menuju neraka. Kata Allah, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu adalah wasiat Allah. Yang demikian itu adalah wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah wasiat Allah. Wasiat terakhir dari Allah di antara 10 wasiat yang lain, di antara 9 wasiat yang lain. Karena ada 10 wasiat. Dimulai dari An-An'am 151 sampai dengan 153. Diawali dengan tauhid, diakhiri dengan tempuh jalan ini. Tauhid, jangan tinggalkan tauhid ini. Ini jalan lurus. Jangan sampai ditinggalkan jalan tauhid ini. Jadi diawali dengan supaya orang itu bertauhid dan tidak melakukan kemusyrikan, diakhiri dengan perintah untuk istiqomah di jalan yang lurus. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari, kata ulama, kata Ibnu Hajar, lahu hukmul marfu', mempunyai hukum marfu', hukumnya sama dengan dikatakan oleh Nabi. Lahu hukmul marfu',
walaupun yang mengatakan Hudzaifah. Tapi Hudzaifah tidak mungkin akan mengatakan kalimat ini kalau itu bukan berasal dari Nabi SAW, bukan wahyu. Kalau itu bukan wahyu, tidak mungkin Hudzaifah akan mengatakan demikian. Beliau mengatakan, ya ma'syarul qurra, istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Wa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Hadis sahih, riwayat sahih. Hudzaifah mengatakan demikian. Wahai para qurra. Para qurra itu para ulama menafsirkan, para ulama tafsir mengatakan ma'syarul qurra, wahai para qurra. Qurra itu ahli baca Quran. Qurra, ahli baca Al-Quran. Tapi maksudnya adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Karena qurra itu pada zaman dahulu, pada zaman tabi'in, pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, itu semuanya mengilmu tentang Al-Quran, bukan bacaannya saja. Kalau sekarang ya dikatakan qurra kan yang hafal tok, ya, yang hafil. Sayang itu, jadi saya membangun lembaga pendidikan hafalan Quran hanya untuk menghafalkan. Terus tidak ada upaya untuk bagaimana memahami Al-Quran itu. Kalau zaman dahulu menghafalkan Al-Quran juga memahami isinya dan mengamalkannya. Itulah yang dimaksudkan dengan Al-Qurra. Mereka terbiasa mengamalkan apa yang telah difahami dari Al-Quran. Kata Hudzaifah, pesannya kepada mereka, istaqimu, istiqomahlah kalian. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Kalau kamu istiqomah, maka kamu akan berada di posisi terdepan. Kamu akan berada di posisi terdepan, akan sampai tujuan terlebih dahulu. Lah ini yang dimaksudkan lahu hukmul marfu'. Kesimpulan ini, kalau istiqomah menempuh jalan ini, maka akan sampai lebih dahulu. Seperti as-sabiqun al-awwalun, muhajirun wal ansar. Wa in akhadtum yaminan wa shimala, kalau kamu mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, bukan jalan lurus ini kata para ulama, ini Hudzaifah mengatakan ini terkait dengan ayat yang kita baca tadi, Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqima. Tapi kalau kamu mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, maka kamu akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Akan tersesat, dan itu peringatan dari Hudzaifah kepada ulama waktu itu. Hudzaifah berbicara ini kepada para ulama zaman dahulu yang jelas keulamaannya. Begitu, apalagi kalau sekarang. Jadi ulama yang dahulu sudah menempuh jalan lurus, Hudzaifah berpesan kepada mereka supaya istiqomah. Istiqomah itu tidak terpengaruh dengan syubhat dan tidak terpengaruh dengan syahwat. Syubhat kita tepis dengan ilmu, syahwat kita tepis dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Kan betapa beratnya sekarang itu, zaman seperti sekarang ini, untuk menyaring mana yang murni dan mana yang penuh syubhat, itu luar biasa beratnya, sulitnya. Begitu kita kepengen mendengar pernyataan para ulama yang di situ ada terjemahnya, terus melihat gambar sebelahnya, syahwatnya main. Terdorong syahwat kita untuk mendahulukan yang ini, yang gambar-gambar tidak karu-karuan itu, atau yang keterangannya tidak karu-karuan. Akhirnya ketika kita sudah mau habis waktunya, baru mau masuk, konsentrasi sudah buyar, syubhat masuk, syahwat masuk, nggak jadi paham. Kita terhalang oleh kendala-kendala ini, zaman sekarang ini. Sebenarnya sudah sejak zaman dahulu, tapi sekarang tidak kalah beratnya dengan tantangan yang ada pada zaman dahulu. Apalagi sekarang
kebebasan menggunakan fasilitas internet itu begitu mudahnya, gratis lagi, biayanya nggak mahal, bisa sambil tiduran, bisa sambil macam-macam, sehingga merusak kepribadian, merusak akidah, merusak agama, merusak akhirnya na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan termasuk orang yang telah berbuat kerusakan di muka bumi. Sementara kita masih menganggap melakukan perbaikan di muka bumi. Masuk golongan mana itu? Masuk golongan. Jadi kata Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin, Allah di awal surat Al-Baqarah membagi manusia menjadi 3. Kaum mukminin dalam 4 ayat. Kemudian orang kafir hanya dalam 2 ayat. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 ayat toh bicara tentang orang kafir, hanya 2 ayat di awal surat Al-Baqarah. Kemudian bicara tentang ayat-ayat yang berbicara tentang orang munafikin, berapa ayat? 13 ayat. 13 ayat. Kenapa? Ya karena banyak orang munafik. Dan juga karena orang yang terpapar virus nifaq itu banyak. Dan virusnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Semua pelosok masuk, lebih hebat dan lebih berat daripada menyebarnya virus corona. Ini virus nifaq. Dan keberadaan orang-orang munafik itu merusak tatanan kaum muslimin. Karena kaum munafikin secara zahir dia mukmin, muslim, tapi batinnya menyimpan dengan kemunafikan. Salah satu di antara sifat atau ciri orang munafik itu adalah idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi, mereka jawab, loh yang kami lakukan adalah perbaikan di muka bumi. Begitu. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka tidak merasa. Kita khawatir kita terpapar, terinfeksi pandemi ini, pandemi nifaq, nggak terasa. Kita merasa baik, kita merasa banyak berbuat kebaikan, merasa telah melakukan perbaikan. Jangan-jangan kita dibantah oleh Allah bahwa kita telah membuat kerusakan di muka bumi. Ya, jadi itu sebagai pendahuluan. Nas'alullaha ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut pada pembahasan min sifatis syariah, al-baqa wal umum wal kamal. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.